Hai generasi sehat, perkenalkan kami dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Nah, untuk teman-teman pasti sudah sangat sering tahu kalau ibu hamil itu rentan dengan penyakit-penyakit gigi dan mulut, atau jangan-jangan malah belum tahu. Nah, oleh karena itu, kita akan membagikan sedikit informasi mengenai macam-macam penyakit gigi dan mulut pada ibu hamil dan pencegahannya. Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan akan penyakit gigi dan mulut. Penelitian observasi klinis, prevalensi penyakit periodontal atau jaringan penyangga gigi selama masa kehamilan berkisar 35% hingga 100%. Wah, gawat banget ya. Kira-kira apa sih bahayanya dari penyakit periodontal pada ibu hamil? Nah, bahayanya adalah mempengaruhi kondisi bayi di kandungannya. Ketika ibu hamil menderita infeksi periodontal, bisa beresiko untuk melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau mengalami prematur. Oleh karena itu, penting banget menjaga kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan. Kita sebagai wanita harus jadi ibu yang cerdas, karena ibu yang cerdas akan menghasilkan generasi yang cerdas. Yang pertama ada gingivitis atau radang gusi. Merupakan penyakit yang menyebabkan gusi meradang karena faktor hormonal dan kebersihan mulut yang tidak terjaga. Ibu hamil yang menderita radang gusi bila tidak kunjung dirawat akan beresiko tinggi untuk melahirkan bayi prematur dengan berat badan lahir yang rendah. Apa sih penyebab terjadinya radang gusi pada ibu hamil? Terjadinya radang gusi pada ibu hamil disebabkan karena adanya perubahan hormon selama kehamilan, yaitu perubahan hormon progesteron dan juga hormon estrogen. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan komposisi bakteri di dalam rongga mulut, ditambah dengan kurangnya kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya ada periodontitis, suatu infeksi jaringan serius yang merusak jaringan lunak atau gusi dan tulang penyangga gigi, sehingga menyebabkan gigi menjadi goyang dan bahkan dalam keadaan infeksi yang lebih berat dapat membuat gigi tanggal atau lepas. Tanda dan gejala dari periodontitis yaitu gusi berwarna merah keunguan, mudah berdarah, nyeri, kemudian gigi goyang, dan bau yang mengganggu pada rongga mulut. Penyebab dari periodontitis ini yaitu kadar asam yang meningkat sehingga membuat ibu hamil merasa mual dan muntah, yang kemudian paparan asam dari lambung mengenai gusi dan gigi, disertai dengan kurangnya menjaga kebersihan rongga mulut pada ibu hamil. Yang ketiga ada pyogenic granuloma atau biasa disebut sebagai Epulis gravidarum. Penyakit ini merupakan tumor jinak pada pembuluh darah dan berbentuk seperti benjolan. Pada ibu hamil sering terjadi pada permukaan gusi atau di dalam rongga mulut. Untuk gambarnya seperti ini. Pada umumnya terjadi pada 3 minggu pertama kehamilan atau trimester pertama hingga trimester kedua. Penyebab dari Epulis gravidarum atau pyogenic granuloma bisa dilihat terdapat 3. Yang pertama bisa disebabkan oleh adanya peradangan di dalam rongga mulut, atau bisa juga disebabkan oleh kurangnya memperhatikan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Selanjutnya juga bisa dikarenakan adanya peningkatan hormon selama masa kehamilan. Selanjutnya untuk tanda dan gejala dari penyakit ini bisa dilihat di atas. Untuk gambar tersebut menunjukkan adanya tonjolan berwarna merah, bisa mulai dari kecil, selanjutnya menjadi lebih besar. Biasanya terletak di antara gigi satu dan gigi satunya, yaitu di daerah gusi, yang disebutkan dengan daerah interdental. Selanjutnya jika kita lihat tonjolan ini bisa terasa kenyal ataupun terdapat flek putih di atas permukaannya. Lalu jika kita tekan, biasanya mudah berdarah namun tidak terasa sakit. Ini yang mungkin bisa menyebabkan orang-orang itu menganggap enteng dikarenakan tidak sakit, namun penyakit ini berprogresif secara cepat, jadi semakin besar seiring meningkatnya hormon masa kehamilan ibu hamil. Seperti itu. Jadi untuk penyakit ini jika dirasa memiliki, segera dicekkan ke dokter gigi. Yang keempat, karies gigi. Istilah ini sering dikenal dengan kerusakan gigi atau gigi berlubang. 70% ibu hamil sering mengalami mual dan muntah di minggu keempat hingga ke-8, di mana sisa muntahan yang berada di dalam rongga mulut akan berkontak dengan gigi secara langsung dan akan menyebabkan karies gigi.
Selanjutnya ada tanda dan gejala karies. Yang pertama, munculnya sakit gigi secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, nyeri ringan sampai parah saat mengkonsumsi makanan atau minuman manis, panas, atau dingin. Yang ketiga, gigi menjadi lebih sensitif. Yang keempat, munculnya lubang yang terlihat sangat jelas di gigi. Yang kelima, ada noda coklat, hitam, atau putih pada permukaan gigi, seperti pada gambar di atas. Dan yang terakhir, adanya bau mulut. Ada juga faktor yang dapat mendukung cepatnya proses karies pada wanita hamil. Yang pertama, air liur ibu hamil yang asam. Yang kedua, makanan mengandung gula. Yang ketiga, rasa mual dan muntah pada trimester pertama. Dan yang keempat, kecenderungan malas membersihkan gigi dan mulut. Nah, dari berbagai kondisi rongga mulut yang sering terjadi pada ibu hamil seperti yang tadi telah dijelaskan, kira-kira bagaimana sih cara penanganannya? Yuk kita telah satu-satu. Untuk penyakit periodontitis, yang pertama kali dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi atau mengenali dari faktor resiko atau penyebab periodontitis selama kehamilan untuk menetapkan pengobatan dini. Hal ini bertujuan agar pengobatan serta tindakan yang akan dilakukan dokter gigi nantinya dapat memberikan hasil yang memuaskan. Untuk penyakit granuloma, ibu hamil dapat membantu pengobatan dengan cara mengatur pola makannya seperti pemilihan makanan yang bertekstur lembut, mengurangi makanan manis, serta memenuhi kebutuhan vitamin C dengan cara mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, mangga, buah delima, ataupun jambu. Kemudian untuk penyakit gusi berdarah, terutama yang diakibatkan karena faktor lokal, harus mendapatkan perawatan secara berkala dan perlu pengobatan satu persatu dari faktor penyebabnya agar gusi berdarah tersebut tidak semakin meluas. Untuk penyakit karies atau gigi berlubang, ibu hamil yang terindikasi dengan gigi berlubang harus segera mendapatkan perawatan diiringi dengan memenuhi asupan kalsium untuk ibu hamil yaitu sebanyak 1,2 gram fosfor dan kalsium per harinya. Serta ibu hamil juga dituntut untuk mengerti teknik, kebutuhan, serta waktu yang tepat untuk mengikat gigi. Untuk mencegah sakit gigi pada ibu hamil perlu menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan cara berikut ini. 1. Sikat gigi setidaknya 2 kali setiap hari, terutama setelah makan dan sebelum tidur. Serta pilihlah sikat gigi yang berbulu halus. 2. Batasi konsumsi makanan dan minuman manis, terutama minuman bersoda. 3. Perbanyak minum air putih, serta konsumsi buah dan sayuran. 4. Jauhi rokok maupun asap rokok. 5. Jika mengalami muntah-muntah selama hamil, hindari langsung menyikat gigi karena asam lambung kemungkinan masih menempel pada lapisan gigi. Jika segera disikat, asam lambung yang menempel di gigi bisa merusak gigi. Oleh karena itu, disarankan untuk menyikat gigi setidaknya 1 jam setelah muntah. 6. Hindari obat kumur atau mouthwash yang mengandung alkohol. Berkumur terlebih dahulu dengan air bersih, kemudian gunakan mouthwash yang mengandung fluoride dan bebas alkohol. Dan yang terakhir, penggunaan obat sakit gigi saat hamil harus digunakan secara hati-hati dan di bawah pengawasan dokter. Periksa ke dokter gigi untuk mendapatkan obat sakit gigi yang aman dan sesuai dengan penyebabnya. Jadi, pada ibu hamil terjadi berbagai perubahan pada tubuhnya, termasuk pada lingkungan rongga mulut. Hal ini menyebabkan ibu hamil rentan terhadap berbagai penyakit seperti yang disebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah radang gusi atau gingivitis, yang kedua adalah radang pada tulang pendukung gigi atau bisa disebut juga periodontitis, dan yang ketiga adalah timbulnya benjolan pada sekitar gusi yang disebut dengan epolits, dan yang keempat adalah gigi berlubang atau karies. Sehingga untuk para ibu hamil dan mom sekalian diharapkan untuk cek rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali dan pada awal kehamilan untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit yang di atas, dan juga apabila terjadi keluhan-keluhan seperti penyakit di atas diharapkan segera datang ke dokter gigi karena ibu yang sehat melahirkan bayi yang sehat dan juga akan menjadikan generasi penerus yang sehat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.